Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Angel dengan NPM 040 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan uji analisis data di SPSS dan memberikan penjelasan kesimpulan dari analisis penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Antar Mahasiswa Terhadap Kerja Kelompok dengan Kolaborasi Tim sebagai Variabel Mediasi. Berikut penjelasannya. Pada kali ini saya mengambil teknik sampling yaitu sampling purposive dengan alasan memilih responden yang memiliki pengalaman dan komunikasi kelompok, data yang diperoleh akan lebih kaya dan relevan. Kemudian sampling stratified yaitu dengan alasan teknik ini membantu menangkap variasi dalam komunikasi dan kinerja kelompok di antara berbagai jenis mahasiswa, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Untuk rekapitulasi data, jadi sampel yang saya ambil ini terdapat sebanyak 64 responden dengan menggunakan 3 item pertanyaan yang di setiap variabelnya terdiri dari 3 pertanyaan. Keterangannya, untuk variabel X yaitu komunikasi antar mahasiswa, variabel Y kinerja kelompok, sedangkan variabel M kolaborasi tim. Di sini jumlah untuk variabel X, YM, dan XM. Untuk instrumen penelitian di sini, saya masukkan ada 9 soal yang saya masukkan ke dalam GForm. Untuk hasil analisis data, yang pertama persamaan regresi. Untuk langkah-langkahnya di sini ada kolom analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Setelah itu, masukkan variabel Y di kolom dependen dan variabel X di kolom independen. Setelah itu, klik statistik. Nanti akan muncul seperti ini dan pastikan di sini Durbin Watson-nya tercentang, covariance-nya tercentang, estimate, model fit, dan collinearity juga tercentang, kemudian continue. Setelah itu akan muncul seperti ini, pastikan di kolom variabel Y ini S receipt dan variabel X Z spread. Untuk histogram dan normal probability-nya plot ini pastikan tercentang juga, kemudian continue. Kemudian di sini ada tabel linearitas, seperti ini tabelnya. Dan untuk kesimpulan analisisnya dapat disimpulkan perolehan data pada Durbin ini sebesar 2,095, yaitu lebih besar dari STD error of the estimate ini, yaitu sebanyak 1,678. Maka dikatakan berkolerasi. Untuk koefisiennya, tabelnya akan ada seperti ini, dengan kesimpulan analisisnya didapatkan pada tabel SIG-nya ini kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,470, maka disimpulkan berkolerasi atau linier, dan VIF-nya ini kurang dari 10. Kemudian di sini ada grafik. Seperti ini grafiknya. Untuk kesimpulan analisisnya, pada grafik tersebut menunjukkan garis lurus dan titik-titik yang mengelilingi garis lurus tersebut. Maka dapat dikatakan model regresi linier sudah sesuai. Kemudian yang kedua ada normalitas. Seperti ini grafiknya. Untuk kesimpulannya, pada grafik tersebut menunjukkan gambar seperti lonceng terbalik, yang dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Distribusi ini mendukung asumsi normalitas dalam model regresi karena residual tersebar secara simetris dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim. Ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat normalitas sehingga hasilnya dapat diandalkan. Kemudian ada homosidastisitas dengan tabel seperti ini. Untuk kesimpulannya pada grafik tersebut dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi homosidastisitas.
Kemudian ada multikoloneritas. Untuk koefisiennya seperti ini tabelnya. Dengan kesimpulan analisis dapat dilihat pada tabel VIF-nya ini kurang dari 10, maka dikatakan tidak terjadi multikoloneritas. Lalu dapat dilihat pada kolom SIG-nya ini bahwa variabel komunikasi antar mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap kolaborasi tim sehingga nilainya di bawah 0, kurang dari 0,05. Kemudian ada persamaan regresi dua, yaitu variabel M dan variabel Y. Untuk langkah-langkahnya tetap seperti sebelumnya. Ada kolom analyze, kemudian regression. Di sini klik linear, akan muncul seperti ini. Untuk variabel dependennya tetap Y, independennya di sini X seperti tadi, tetapi yang membedakan di sini ditambahkan variabel M. Untuk statistiknya tetap sama seperti langkah sebelumnya, tidak usah diganti. Kemudian klik OK. Nanti akan ada tabel seperti ini. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu dilihat dari tabel R square ini sebesar 0,679. Maka dapat disimpulkan variabel X-nya mempengaruhi variabel Y, di mana variabel X yaitu variabel komunikasi antar mahasiswa memberi pengaruh terhadap variabel Y, yaitu kinerja kelompok. Untuk koefisiennya, tabelnya seperti ini. Dengan kesimpulan analisis pada tabel berikut melalui variabel X, Y, dan M dianalisis lebih lanjut untuk mencari nilai signifikan. Apakah variabel mediasi mempengaruhi X-nya? Lalu dapat dilihat pada kolom SIG-nya ini bahwa variabel komunikasi antar mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok dan kolaborasi tim dengan nilai di bawah kurang dari 0,05. Untuk persamaan regresi 3, yaitu seluruh variabel, untuk langkahnya tuh sama seperti sebelumnya. Di sini ada kolom analyze, regression, kemudian linear. Kemudian nanti muncul kolom seperti ini. Untuk dependennya, variabelnya tetap Y, independennya X dan M seperti tadi. Tetapi yang membedakan di sini ditambah dengan variabel XM. Variabel XM ini diperoleh dari perkalian antara variabel X dan variabel M. Kemudian statistiknya tetap sama, close-nya sama, kemudian klik OK. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Untuk kesimpulan analisisnya pada tabel berikut, R-square-nya ini sebesar 0,720, maka tabel tersebut memberikan pengaruh signifikan. Untuk koefisiennya, tabelnya seperti ini. Dengan kesimpulan analisis, diketahui pada tabel nilai SIG-nya ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X dengan variabel Y dapat dimediasi variabel M sebesar 16,155. Jadi kesimpulan dari semua variabelnya ini saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Sekian penjelasan analisis dari data SPSS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.